Di sisi lain, datanglah Pak Mikami menemui Wakabayashi. Ia meminta maaf karena telah membuat Wakabayashi menjadi orang yang menyebalkan. Ternyata itu adalah rencana Pak Mikami untuk memberitahukan kepada para pemain Jepang bagaimana sepak bola di Eropa sesungguhnya. Dengan bantuan dari Wakabayashi, akhirnya rencana itu berhasil. Meskipun tadi Wakabayashi telah berkata seperti itu kepada Hyuga, namun dia merasa senang. Demi rekan satu timnya, Hyuga rela membuang harga dirinya hanya untuk mencetak satu angka. Ternyata Pak Mikami sudah mempertimbangkan Wakabayashi untuk ikut serta kejuaraan sepak bola junior internasional di Prancis sebagai salah satu anggota tim junior Jepang. Ketika malam hari, Hyuga berlatih menendang bola yang diberikan oleh pelatih Kira. Bola ini berbobot 3 kali lipat dari bola biasa. Apapun yang terjadi, secepat mungkin Hyuga harus bisa menendang bola ini seperti halnya menendang bola biasa. Lalu Hyuga akan menciptakan tembakan yang baru. Dan episodenya selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film kartun Tsubasa yang berjudul Kejayaan Nomor Punggung 10. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini kita diperlihatkan suasana lapangan sepak bola. Lapangan ini akan digunakan untuk latih tanding tim junior Jepang melawan tim junior Italia. Di ruang ganti, para pemain tim junior Jepang sangat lesu sekali. Sepertinya mereka telah dilecehkan pada latih tanding kemarin melawan Grunwald. Apalagi mereka juga dipecundangi di hadapan mata Tsubasa. Kalau Tsubasa ikut bertanding, pasti mereka tidak akan dilecehkan seperti kemarin. Di sisi lain, Tsubasa sedang berada di atas tribun melihat para pemain tim junior Italia latihan. Tsubasa sudah datang ke Eropa. Biarpun bahasanya berbeda, namun sepak bola adalah olahraga dunia. Tiba-tiba datanglah Wakabayashi. Ia kaget melihat Tsubasa berada di sini. Padahal hari ini ada pertandingan persahabatan melawan tim Italia. Tsubasa menjelaskan kalau dirinya masih belum terdaftar sebagai anggota tim. Padahal tim junior Jepang sudah kalah telak melawan Grunwald. Tapi masih juga Tsubasa belum diturunkan. Wakabayashi menjelaskan kalau sepak bola Eropa tidak semudah itu. Tsubasa berkata itu hanya karena Hyuga dan Matsuyama belum terbiasa. Hari ini pasti berjalan lancar. Namun Wakabayashi tidak sependapat. Wakabayashi pun menjelaskan pemain Italia yang bernama Hernandez. Hernandez adalah kiper andalan Italia. Namanya juga terkenal di seluruh dunia. Tsubasa sangat senang sekali mendengar hal tersebut. Ternyata masih banyak pemain hebat di Eropa. Tsubasa sudah tidak sabar ingin bertanding melawan mereka semua. Terlihat tim junior Jepang sudah datang ke lapangan. Wakabayashi dan Tsubasa turun untuk menemui mereka semua. Wakabayashi menjelaskan mulai hari ini dirinya bergabung dengan tim junior Jepang. Mulai kejuaraan Perancis, Wakabayashi akan ikut bertanding menjadi anggota tim junior Jepang. Ternyata Pak Mikami sedang dipanggil oleh tim Italia mengenai masalah pertandingan. Wakabayashi bertanya pada Mitsuki mengapa Tsubasa tidak diturunkan. Itu adalah keputusan Pak Mikami. Matsuyama menjelaskan tidak baik kalau tim Jepang terus-terusan bergantung pada Tsubasa. Wakabayashi tak setuju akan hal itu. Seluruh tim dari berbagai negara telah melihat pertandingan tim Jepang melawan Grunwald. Begitu juga dengan tim Italia. Wakabayashi berkata kalau sepak bola Eropa jauh lebih berat daripada yang kalian bayangkan. Kalau tidak berusaha, dinding pemisah takkan bisa dilewati. Datanglah Pak Mikami menemui Mitsuki. Sepertinya ada hal yang ingin disampaikan. Tsubasa dan Wakabayashi juga penasaran akan hal itu. Para pemain tim junior Jepang langsung disuruh untuk berkumpul di bangku pemain. Pak Mikami menjelaskan kalau kita semua akan pulang. Ternyata tim Italia menolak bertanding melawan tim junior Jepang. Setelah melihat pertandingan Jepang melawan Grunwald, tim Italia beranggapan kalau melakukan latih tanding melawan tim Jepang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bagi mereka. Pak Mikami pun menyuruh mereka semua untuk mundur. Tim junior Jepang kesal karena merasa telah diremehkan. Wakabayashi berkata mereka memilih beristirahat dibanding bertanding melawan tim Jepang. Tiba-tiba Tsubasa maju sambil membawa bola. Ternyata Tsubasa ingin menantang tim junior Italia sendirian. Tsubasa menyuruh mereka untuk mencoba menghentikan dirinya. Salah satu pemain Italia langsung maju untuk melayani Tsubasa. Dengan dribble hebatnya, Tsubasa dapat melewati hadangan pemain tersebut. Melihat temannya dapat dilewati, para pemain yang lain langsung ikut maju untuk menghentikan Tsubasa. Namun Tsubasa dapat melewatinya dengan gocekan lincahnya. Para pemain tim junior Jepang juga mendukung Tsubasa dari pinggir lapangan. Hernandez langsung memasang posisi siapnya.
Bola ditendang oleh Tsubasa menggunakan draw shot. Hernandez terkejut melihat bolanya melambung dan menukik tajam ke arah gawangnya. Bolanya pun masuk. Semua orang terkejut melihatnya. Tsubasa pun akhirnya berhasil. Hernandez sampai tidak berkutik melawan tendangan Tsubasa. Datanglah Ishizaki dan yang lainnya memuji Tsubasa. Setelah itu, para pemain tim junior Italia langsung pergi meninggalkan lapangan. Hernandez juga akan mengingat nama Tsubasa. Kalau Tsubasa ikut bertanding bersama tim junior Jepang, pasti mereka dapat mengalahkan musuh-musuh tangguh. Oleh karena itu, Tsubasa harus ditampilkan pada pertandingan berikutnya. Kalau Tsubasa ikut, pasti kemampuan tim bisa dikeluarkan sepenuhnya. Mitsuki menanyakan bagaimana kondisi bau Tsubasa. Tsubasa menjelaskan kalau dirinya bisa bermain kapanpun. Mitsuki pun akan membicarakannya pada Pak Mikami. Matsuyama dan Yuga juga ingin Tsubasa ikut bertanding. Agar kemampuan seluruh tim Jepangnya sebenarnya bisa dikeluarkan, mau tidak mau Tsubasa harus ikut bertanding. Shin berubah di Stadion Rothenburg. Di sana ada pelatih Rothenburg. Ia akan memperkenalkan pemain baru yang akan bergabung ke Rothenburg. Dia adalah Schneider, si calon ujung tombak Jerman di masa depan. Mulai musim mendatang, Schneider akan bergabung menjadi penyerang untuk Rothenburg. Ternyata Rothenburg akan menjalani latih tanding melawan tim junior Jepang. Kabar mengenai tim Italia yang membatalkan pertandingan persahabatan dengan tim Jepang sudah tersebar di mana-mana. Mereka pun berniat untuk memberitahukan kepada Jepang seperti apakah sepak bola di Eropa itu. Schneider mengatakan sebaiknya kalian jangan meremehkan Jepang. Di klub sepak bola Schneider yang dulu yaitu Grunwald juga ada kiper hebat yang berasal dari Jepang. Intinya dari manapun pemain itu berasal asalkan memiliki kemampuan itu tidak masalah. Di bangku penonton sudah ada Wakabayashi yang ingin melihat pertandingan dari tim junior Jepang. Datanglah Schneider untuk menemui Wakabayashi. Ia kesini untuk menyapa klubnya yang baru dan juga ingin melihat pemain yang bernama Tsubasa Ozora. Di sisi lain, Tsubasa sedang berada di ruang ganti. Ia sangat senang sekali akhirnya ia bisa memakai seragam tim junior Jepang nomor punggung 10. Karena seragam ini sudah dipakai, maka Tsubasa tidak boleh kalah. Sebentar lagi pertandingannya akan segera dimulai. Ini adalah line up dari tim junior Jepang. Tsubasa sudah lama tidak ikut bermain bersama mereka semua. Apalagi sekarang Matsuyama diposisikan sebagai pemain belakang dan Tsubasa posisinya adalah gelandang tengah. Itu berarti tanggung jawabnya sangat besar. Kick off dilakukan oleh tim junior Jepang. Bola sekarang berada di kaki Tsubasa. Namun Tsubasa malah terdiam. Datanglah para pemain Rothenburg untuk merebut bolanya. Tiba-tiba Tsubasa menghilang dan melompat ke atas untuk menghindari sliding tackle. Tsubasa langsung maju untuk menyerang. Dengan melakukan operan cepat, akhirnya Tsubasa berhasil memasuki wilayah pertahanan lawan. Schneider langsung kaget melihat permainan dari tim junior Jepang. Tsubasa pun melakukan operan 1-2 bersama Yuga. Setelah bola dikembalikan lagi, Tsubasa langsung melakukan tembakan jarak jauhnya. Bolanya melambung tinggi lalu menukik tajam ke dalam gawang lawan. Bolanya masuk dan membuat para pemain Rothenburg terkejut. Para pemain tim Jepang sangat senang sekali karena Tsubasa berhasil mencetak angka yang pertama. Akhirnya sekarang Schneider tahu seperti apa pemain yang bernama Tsubasa Ozora itu. Akhirnya pertandingan dimulai kembali. Rothenburg langsung maju untuk menyerang. Ishizaki dan Jito berusaha menghentikannya, namun mereka tidak bisa. Bola ditendang mengarah ke gawang tim Jepang. Dengan melompat, Matsuyama berhasil memotong bolanya. Namun bola yang terjatuh diambil oleh Rothenburg. Tembakan dilepaskan lagi oleh pemain Rothenburg. Bola dapat ditangkap dengan baik oleh Wakashimasu. Bola dioper ke depan pada Tsubasa. Tsubasa menerimanya dengan baik. Tsubasa maju sambil mendribble bolanya. Lalu bolanya dioper kepada Hyuga. Hyuga langsung menendang bola sekuat tenaga dan masuk. Para pemain tim junior Jepang sangat senang sekali. Di Jepang juga ada striker hebat yang bernama Yuga Kojiro. Schneider berkata hanya dengan bergabungnya Tsubasa Ozora, kondisi tim junior Jepang langsung berubah. Pak Mikami juga terlihat senang sekali melihat permainan dari timnya. Tim junior Jepang mungkin akan muncul di hadapan ambisi Schneider menjadi juara di kejuaraan sepak bola junior internasional di Prancis. Schneider sangat ingin sekali untuk bertanding dengan tim junior Jepang ini. Kali ini Tsubasa mengoper bolanya kepada Matsuyama. Setelah menerima bolanya, Matsuyama langsung melancarkan tendangan jarak jauhnya. Dengan gol terakhir dari Matsuyama, akhirnya pertandingan sudah berakhir. Tim Jepang berhasil menang dengan skor 3-0. Ini adalah kemenangan pertama mereka di Eropa. Para penonton bertepuk tangan untuk kemenangan Jepang. Scene berubah di mana Anego sudah meminta bantuan kepada pamannya. Ternyata Anego sudah mencari artikel mengenai Tsubasa. Setelah mendengar kalau tim junior Jepang menang melawan Rothenburg, Anego sangat senang sekali. Di sana juga ada foto Tsubasa dan yang lainnya. Tujuan selanjutnya tim junior Jepang adalah ke Prancis. Itu berarti tidak lama lagi pertarungan tim junior Jepang melawan tim dunia akan dimulai. Dan episodenya selesai.